Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'a. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang masih senantiasa mencurahkan untuk kita taufik dan hidayah dari sisinya. Dan segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemudahan dan pertolongan dari sisinya untuk bisa hadir kembali di dalam majlis ilmu yang mulia ini. Itu dalam rangka melanjutkan kembali kajian kita, itu dalam pembahasan wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas yakni tafsir dari surat Luqman ayat 12 dan 13. Dan pada malam hari ini kita masuk itu dalam tafsir surat Luqman ayat 14 dan 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu setelah menyebutkan wasiat yang pertama dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat 14 dan ke-15, yakni terkait dengan bagaimana kewajiban seorang insan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Dan Allah taala juga menjelaskan bahwa ketaatan kepada kedua orang tua adalah ketaatan dalam perkara yang ma'ruf, namun tidak ada ketaatan dalam perkara yang menyelisihi syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-14, "Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Dan kami wasiatkan kepada manusia, ini kami perintahkan kepada manusia, yakni dengan kedua orang tuanya hendaklah dia berbuat baik. Walaupun di sini tidak disebutkan kata-kata ihsan, akan tetapi maknanya biwalidayhi ihsana. Apa dalilnya? Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, mirip dengan surat Luqman ayat ke-14. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15 mirip dengan surat Luqman ayat 14 di dalam kandungannya. Dalam Luqman 14 Allah Ta'ala berfirman, "Wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu." Tidak disebutkan kata ihsan, berbuat baik. Namun dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, "Wasaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu." Maka jadilah maknanya, ini kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah memerintahkan ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, baik itu bapa ataupun ibu. Dan pada kalimat berikutnya Allah menyebutkan secara khusus tentang ibu. Hamalathu ummuhu, ibunya yang telah mengandungnya. Ibunya yang telah mengandungnya. Walaupun pada kalimat sebelumnya disebutkan kedua-duanya, biwalidayhi, ayah dan ibu. Namun pada kalimat berikutnya disebutkan secara khusus ibu. Hamalathu ummuhu. Di sini menunjukkan yakni keistimewaan, kekhususan ibu dibandingkan bapak. Hamalathu ummuhu, itu ibunya yang telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Dalam surat Al-Ahqaf 15 lafaznya adalah yani hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurhan. Maknanya sama, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan melahirkannya juga dalam keadaan lemah. Ini mengingatkan tentang ini kondisi seorang ibu dan penderitaannya tatkala yakni mereka mengandung anaknya. Allah sebutkan secara khusus hal ini. Wa fisaluhu fi 'amain. Dalam surat Luqman 14 disebutkan wa fisaluhu fi 'amain. Dan ibu itu
menyapihnya, yakni menyusuinya, menyusui anaknya selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Kalau 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Sedangkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Ta'ala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ibu itu mengandung dan menyusui anaknya 30 syahran, 30 bulan. Apakah ada kontradiksi dengan surat Luqman ayat 14? Kalau dalam masalah hitungan waktunya, dalam Luqman 14 disebutkan berapa? Amain, 2 tahun. Itu 24 bulan. Dalam surat Al-Ahqaf disebutkan 30 syahran, 30 bulan. Akan tetapi haruslah kita lihat ayat itu secara detail. Yang disebutkan 2 tahun 24 bulan adalah wa fisaluhu, menyusuinya selama 2 tahun. Adapun penyebutan 30 bulan untuk 2 hal sekaligus, hamluhu wa fisaluhu. Perhatikan surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dia mengandungnya dan menyusuinya selama 30 bulan. Maka tidak ada kontradiksi. Dan kalau kita gabungkan ayat ini, maka jadilah pemahamannya, kalau 30 bulan adalah masa untuk hamil dan menyusui, sedangkan dalam surat Luqman menyusui adalah 24 bulan atau 2 tahun, maka 30 dikurang 24 berapa? 6. Berarti hamilnya berapa? 6 bulan. Maka berdasarkan hal ini, persaksian dari Al-Quran, dan dibenarkan oleh ilmu medis, masa paling minimal kehamilan itu seseorang bisa melahirkan adalah 6 bulan. Jadi Al-Quran menunjukkan fakta dan data bahwasanya mungkin seseorang hamilnya 6 bulan, setelah itu dia melahirkan. Mungkin juga 7 bulan, 8 ataupun 9. Namun tidak ada celah kalau kurang dari 9 bulan dan lebih dari 6 bulan dia telah melahirkan. Karena zahir dari pemahaman yang terkandung dalam Al-Ahqaf 15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dia hamil, dia menyusui selama 30 bulan. Maka 24, 30 dikurang 24 adalah 6. Maka 6 bulan adalah masa dia hamil dan 24 bulan adalah masa dia menyusui. Anishkurli wali walidai. Setelah Allah menyebutkan bagaimana ibu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wahnan ala wahnin, sampai dia melahirkan, kelemahan di atas kelemahan, lalu dia menyusui anaknya selama 2 tahun, maka Allah Ta'ala setelah itu berfirman, anishkurli wali walidaik, karena itu hendaklah engkau berterima kasih kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah gandengkan antara perintah, yakni bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka dari seluruh manusia yang ada, ucapan terima kasih yang paling layak diberikan oleh seseorang, ini setelah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kepada kedua orang tua. Namun dari sisi kekhususan yang dimaksud dalam ayat ini, terkait dengan jasa khusus orang tua kepada anak, maka Nabi bukanlah orang yang melahirkan umatnya, tapi Nabi orang yang membimbing umatnya kepada hidayah. Maka secara khusus lagi, setelah berterima kasih, bersyukur kepada Allah,
adalah bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Karena jasanya yang sangat besar. Adapun dari surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Ta'ala menyebutkan ketika telah sampai, yakni umurnya 40 tahun, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Seolah-olah perintah bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua tadi, maka di antara caranya adalah membaca doa ini. Doa yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal dengan amalan yang soleh yang Engkau ridhoi. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Dari ayat Luqman 14 ini dan Al-Ahqaf 15, kita mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, annal birra bil walidain min a'zami abwabit ta'ah. Bahwa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua adalah di antara sebesar-besar pintu ketaatan. Lihat, sebesar-besar pintu ketaatan yang mengalahkan ketaatan-ketaatan sunat yang lainnya dalam bentuk ibadah, solat, zikir, puasa. Maka berbakti kepada kedua orang tua adalah sebesar-besar pintu ketaatan. Dari mana? Itu dari sisi Allah menggandengkan perintah yang pertama dalam surat Luqman tadi. Perintah bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada kedua orang tua. Atau dalam ayat yang lain Allah menggandengkan perintah mentauhidkannya, mengibadatinya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sebagaimana dalam surat An-Nisa. Allah memerintahkan sembahlah Allah dan jangan persekutukan dia dengan sesuatu pun. Setelah itu diikuti dengan perintah wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, secara khusus ayat tadi menyebutkan yakni besarnya kedudukan dan hak seorang ibu atas anaknya. Bahkan telah datang dalam riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa surga itu di bawah kedua kaki ibu. Tapi perlu kita ulangi sekali lagi bahwa dalam konteks ini riwayat yang menyebutkan surga di bawah kedua kaki ibu ada lafaznya yang tidak sah disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan ada yang sah disandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang tidak sah yang mana? Dengan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah kedua telapak kaki ibu. Ini tidak sah dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sah itu riwayat di dalam Sunan An-Nasa'i
di mana seorang pemuda mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Dan beliau bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Maka pemuda itu menjawab, na'am. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Ilzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Tetaplah engkau bersama ibu engkau, karena sesungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya. Dengan lafaz fa innal jannata tahta rijlaiha. Surga berada di bawah kedua kakinya. Menunjukkan yakni agungnya ini hak seorang ibu terhadap anaknya. Kemudian faedah berikutnya, bahwa hak Allah lebih agung daripada hak kedua orang tua. Makanya Allah mulai dahulu perintahnya melaksanakan hak Allah. Anishkurli. Baru setelah itu hak kedua orang tua. Waliwa lidayyi. Masyarul muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masuk pada ayat ke-15-nya dari surat Luqman. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika keduanya, itu kedua orang tua engkau, memaksa engkau untuk mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, dengan sesuatu yang Allah tidak menjadikan bagi engkau ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan taati kedua orang tua itu. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, namun tetap pergauli keduanya di dunia sebaik-baiknya. Wattabi' sabila man anaba ilaih, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Kemudian kepadakulah tempat kembali kalian, dan aku akan khabarkan, beritahukan apa saja yang telah kalian perbuat. Dan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-8, itu maknanya mirip dengan surat Luqman ayat 15. Al-Ankabut ayat ke-8 mirip dengan surat Luqman ayat ke-15. Hanya saja Al-Ankabut ayat ke-8 dimulai dengan wasainal insana biwalidayhi husna. Baru setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Sama maknanya. Jika keduanya memaksa engkau agar mempersekutukan aku, itu sesuatu yang Allah tidak menjadikan engkau ilmu tentang perbuatan syirik itu, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Terkait dengan ayat Luqman 15 ini, para mufassir seperti Ibnu Katsir, Al-Baghawi dan yang lainnya, mereka membawakan riwayat terkait dengan ketika turunnya ayat ini. Ketika turunnya ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di antaranya, berkata Sa'ad bin Malik yang nama lainnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang di antara 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Beliau berkata, unzilat fiyya hadhil ayah,
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan diriku. Terkait dengan diriku. Itu ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Beliau mengatakan, kuntu rajulan barram bi ummi. Saya adalah seorang laki-laki yang berbakti kepada ibu saya. Falamma aslamtu qalat. Dan ketika saya masuk ke dalam Islam, maka ibu saya berkata, "Ya Sa'ad, ma hadha alladhi araka qad ahdathta?" Wahai Sa'ad, apa ini? Jadi keyakinan apa ini? Agama apa ini? Yang saya lihat engkau telah mengada-adakan sesuatu yang baru. Nah, begitu kata ibu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika melihat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditentang ketika itu oleh masyarakatnya. Mungkin karena sebagaimana hari ini hampir-hampir mirip. Itu sebagaimana desakan masyarakat, celaan masyarakat, oh anak engkau telah begini, anak engkau telah begitu, anak engkau telah ikut aliran sesat, anak engkau telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Maka akhirnya ibu Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Sa'ad, agama apa ini? Ajaran apa ini yang engkau ada-adakan? Maka apa kata ibunya berikutnya? La tad'anna dinaka hadza aw la akulu wa la ashrabu hatta amuta. Hendaklah engkau tinggalkan agama engkau ini. Kalau tidak, maka saya tidak akan makan, saya tidak akan minum sampai saya mati. Artinya apa? Mogok. Ternyata mogok-mogok makan ini telah dikenal oleh orang-orang musyrik dahulu dalam rangka mengintimidasi pihak lain agar memenuhi kehendaknya. Ditiru pula oleh sebagian rakyat Indonesia untuk mendesak pemerintah mengabulkan permintaannya mogok makan, mogok minum. Ada yang melakukan seperti itu sampai dipenuhi tuntutannya. Kalau engkau tidak meninggalkan agama engkau ini, saya tidak akan makan. Saya tidak akan minum sampai saya mati. Nah, itu tekad dari ibu Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba kita bayangkan kalau sama kita hari ini. Terdengar anaknya ikut kajian sunnah saja, kadang sudah diintimidasi. Kalau tidak engkau tinggalkan, tidak usah engkau panggil saya orang tua. Tidak usah engkau berbapak dan beribu kepada saya. Tinggalkan kajian itu. Mirip dengan apa yang ada terjadi di sebagian ikhwah hari ini. Lalu bagaimana sikap yang benar? Nah, dengarkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Faqultu, aku pun berkata, la taf'ali ya ummah. Jangan lakukan itu, wahai ibu. Fa inni la ad'u dini hadza li syai'in. Saya tidak akan meninggalkan agamaku ini. Saya tidak akan meninggalkan agamaku ini karena sesuatu. Akhirnya karena Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tidak mau meninggalkan Islam, famakathat yawman wa lailah lam ta'kul fa asbahat qad jahadat. Maka akhirnya ibunya pun melaksanakan apa yang dia katakan tadi. Sehari semalam dia tidak makan. Sehingga besok paginya dia udah letih lemah. Kemudian famakathat yawman akhar wa lailah lam ta'kul. Hari berikutnya juga dia tidak makan lagi. Dan pagi harinya dia semakin lemah. Sampai pada hari yang ketiga dia tidak makan, tidak minum. Sampai dia semakin lemah. Fa asbahat qad ishtadda juhduha. Dan sungguh keadaannya sangat lemah. Karena sudah 3 hari tidak makan dan minum. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Falamma ra'aitu dzalik,
qultu ya ummah ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadha li syai' fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli fa akalat. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Tatkala aku melihat hal itu, aku pun berkata kepada ibuku, wahai ibu, engkau mengetahui atau ketahuilah oleh engkau, demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu keluar nyawa itu satu persatu dari tubuh engkau, tidak akan aku tinggalkan agamaku ini. Jika engkau suka, makanlah. Jika tidak, jangan makan. Akhirnya apa? Akhirnya ibunya terpaksa makan. Setelah mendengarkan sikap tegas dan pernyataan tegas dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu keluar satu persatu untuk memaksaku agar keluar dari agama ini, tidak akan kutinggalkan agama ini. Ini keteguhan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan dalam kisah ini kita ambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada khaliq. Meskipun kepada kedua orang tua sendiri. Tatkala yang dia perintahkan atau yang dia paksa kita untuk melakukannya adalah meninggalkan kebenaran atau melakukan kebatilan, kesyirikan, maka tidak akan kita mentaatinya. Dan yang kedua, mahabbatul walidain la ta'ni muwafaqatahuma fil batil. Mencintai kedua orang tua tidak berarti setuju dengan keduanya di dalam kebatilan. Ini mencintai kedua orang tua bukan bermakna menyetujui mereka di dalam kebatilan. Nah, ini salah kalau seperti itu. Demi bakti saya kepada kedua orang tua saya, disuruhnya bunuh orang, saya bunuh orang itu. Disuruhnya melakukan kesyirikan, saya lakukan. Nah, ini salah. Tidak ada kaidah itu dalam Islam. Di dalam Islam, kecintaan kepada kedua orang tua tidak bermakna menyetujui mereka di dalam kebatilan. Sebagaimana sebaliknya, yani mukhalafatuhuma fil batil la taqtadi bughdahuma atau zulmahuma. Menentang atau menyelisihi mereka, tidak mentaati mereka di dalam kebatilan, bukan pula membawa konsekuensi membenci mereka atau menzalimi mereka. Nah, ini dua hal yang berbeda. Mencintai kedua orang tua tidak berarti setuju dengan mereka di dalam kebatilan. Dan sebaliknya, menyelisihi mereka di dalam kebatilan bukan berarti pula maknanya membenci dan menzalimi mereka. Tidak. Sehingga tidak boleh seseorang mengatakan ketika melihat ada anak orang lain yang tidak mau melaksanakan perintah batil dari kedua orang tuanya, maka tidak bisa dikatakan kepada anak itu, engkau telah durhaka kepada orang tua engkau. Engkau telah zalim kepada kedua orang tua engkau. Tidak. Kalau dia menyelisih dalam perkara yang batil, maka tidak dia bermakna mendurhakai kedua orang tuanya. Kemudian albirru bil walidain la yasqutu bisababi mukhalafatihima fid din. Fala tuti'huma wa sabihuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak gugur kewajiban ini disebabkan penyelisihan kita kepada keduanya di dalam perkara agama.
Ini tatkala dia memerintahkan kepada perkara yang batil, memerintahkan kita untuk meninggalkan kebenaran atau melakukan kebatilan. Karena kadangkala bentuk kebatilan itu ada dua, meninggalkan dan melakukan. Boleh jadi dia tidak memerintahkan kita melakukan kebatilan, tapi dia memerintahkan kita meninggalkan kebenaran. Maka tidak ditaati pada dua bentuk ini. Mau bentuk meninggalkan yang benar ataupun dalam bentuk melakukan yang batil. Namun ketika tidak mentaati keduanya, bukan berarti bermakna gugur hak keduanya dari kita. Bukan berarti bermakna gugur kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Tidak. Karena Allah dalam Al-Quran menggabungkan dua hal ini. Tidak mentaatinya dalam kebatilan dan tetap memberikan hak kedua orang tua, itu al-ihsan, birrul walidain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fala tuti'huma. Kemudian digabungkan dengan kalimat berikutnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati keduanya, namun tetaplah pergauli keduanya di dunia dengan sebaik-baiknya. Maka birrul walidain tidak gugur disebabkan orang tua menyelisihi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Karena sebagian orang mungkin salah paham. Orang tua mula sasek, akhirnya di musuhnya orang tuanya. Nah, ini salah pula. Bukan bermakna memusuhi orang tua, tetapi tidak mentaati dia dalam kebatilan, tidak mentaati dia di dalam perintah meninggalkan kebenaran, namun tidak menggugurkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Sudah masuk Isya? Baik, salat kita lanjutkan ba'da salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan faedah yang keempat dari surat Luqman ayat 15. Yani la yajuzu ittiba'ul hawa atau ittiba'ul 'atifah fi masailil aqidah. Bahwa tidak boleh mengikuti hawa ataupun perasaan itu dalam masalah-masalah yang terkait dengan keyakinan. Kecintaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an kepada ibunya
tidak membuat dia meninggalkan kebenaran. Hanya karena mengedepankan perasaan cinta kepada ibunya. Karena dia mengetahui bahwa atifah, perasaan emosional, la takunu hakimatan 'ala al-wahyi. Bukanlah hakim terhadap wahyu. Ini perasaan bukan sesuatu yang menghakimi wahyu. Apabila telah diketahui ini adalah kebenaran, maka tidak diizinkan perasaan berperan untuk menghakimi kebenaran itu. Dan dalam konteks ini, yang menekan, itu yang melakukan tekanan terhadap perasaan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang paling dekat dengannya dan yang paling dicintainya, yakni ibu. Maka di sini faedahnya bahwa tekanan dari orang yang paling dekat dan yang paling dicintai itu lebih dahsyat kalau dia terkait dengan tuntutan meninggalkan kebenaran dan melakukan kebatilan. Namun disinilah tampak yakni kekokohan dan kejujuran iman seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tekanan dari ibunya yang paling dekat dan yang paling dicintai tetap dia mendahulukan kebenaran, apalagi tekanan dari orang lain yang tidak ada hubungannya, tekanan dari tetangga, tekanan dari masyarakat. Maka yang lebih aneh itu apa? Dia bermanhaj salaf dan mencoba untuk mengikuti sunnah, tidak mendapatkan tekanan dari bapak ibunya, tidak mendapatkan tekanan dari adik kakaknya, tapi dia tinggalkan kebenaran karena tekanan dari siapa? Orang yang bahkan tidak memiliki hubungan nasab dengannya, masyarakat. Kalau tekanan dari ibu saja Allah tidak menerima uzur seperti itu. Itu Allah tidak menerima uzur seseorang meninggalkan kebenaran, mengikuti kebatilan karena orang yang paling dekat dengannya, yakni ibu, yang diperintahkan untuk mentaatinya. Allah tidak menerima uzur itu. Lalu bagaimana lagi Allah menerima uzur seseorang yang meninggalkan kebenaran, melakukan kebatilan karena tekanan masyarakat, yang Allah tidak pernah menurunkan perintah untuk mentaati masyarakat, tapi Allah turunkan perintah untuk mentaati kedua orang tua. Maka ini adalah sesuatu yang harus dicamkan. Siapapun yang meninggalkan kebenaran karena intimidasi masyarakat, tidak diterima uzur darinya. Sedangkan tekanan dari orang yang paling dekat saja tidak diterima uzur darinya, karena Allah telah memerintahkan fala tuti'huma, jangan taati keduanya, padahal dia memiliki hubungan nasab dengan kita. Maka kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena mengikuti perasaan. Dan dari sini jelas bahwa perasaan tidak bisa dijadikan pertimbangan di dalam beragama. Kemudian faedah berikutnya, al-ibaratul qawiyatu fi tsabati 'inda al-hajah masyru'ah. Bahwa disyariatkan yakni mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tegas, kalimat-kalimat yang mengandung kekuatan agar seseorang bisa kokoh di atas kebenaran tatkala itu dibutuhkan. Maka di sini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengeluarkan kalimat yang menunjukkan kekokohan dan ketegasannya.
di mana orang-orang yang menginginkan seseorang untuk meninggalkan kebenaran dan untuk mengikuti kebatilan, kadangkala dia melakukan tekanan-tekanan, intimidasi, maka butuh dilemahkan mereka dengan apa? Dengan ibarah, ungkapan-ungkapan yang kuat dan tegas dari kita. Agar apa? Agar mereka berputus asa dari mencoba untuk merayu dan membujuk kita. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas di sini mengatakan, wallahi, demi Allah, lau kanat laki mi'atu nafsin fakharajat nafsan. Wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu keluar nyawa itu satu persatu, ma taraktu dini hadha, saya tidak akan meninggalkan agamaku ini. Maka dari situ tahulah ibunya tidak mungkin untuk membujuk dan melemahkan tekad Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya dia pun terpaksa makan lagi. Maka begitu pula dalam rangka melemahkan, yakni rayuan bujuk rayu orang-orang musyrik Makkah ketika itu, yang mencoba melemahkan dakwah Nabi SAW dengan bujuk rayunya, maka Allah turunkan surat Al-Kafirun yang membuat mereka berputus asa dari Nabi SAW dan pengikutnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Inilah kalimat yang sangat tegas. Wahai orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Quraisy, ya ma'syaral Quraisy. Tidak. Tapi Allah katakan, qul, katakan hai Muhammad, hai orang-orang kafir. Mendengar ini saja mereka telah berputus asa. Apalagi mendengar ayat setelahnya. Maka disinilah diantara uslub yang tersembunyi hikmahnya, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang mau mentadaburi uslub ini. Makanya para ulama membedakan antara uslub seseorang yang berbicara dengan orang lain untuk membujuknya agar ikut kebenaran. Berbeda dengan pembicaraan kita dengan orang lain untuk menepis bujukannya yang mengajak kepada kebatilan. Karena orang-orang musyrik dahulu mendatangi Nabi SAW dan berkata, ya Muhammad, ta'budu alihatana sanatan, na'budu ilahaka sanah. Engkau sembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, kami sembah pula Tuhan engkau selama 1 tahun. Kita adakan kesepakatan kerjasama di dalam akidah dan ibadah. Maka Allah turunkan ayat, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah mengibadati apa yang kalian ibadati. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang saya sembah. Diulang lagi dan ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Ini ayat yang membuat orang-orang musyrik berputus asa dari mengembalikan Nabi dan para sahabat umatnya kepada kekufuran, kepada agama nenek moyang mereka. Namun anehnya, hari ini orang-orang jahil menjadikan ayat ini malah untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang agama kafir, dengan alasan ayat yang menunjukkan toleransi, lakum dinukum waliyadin, tetapi bukan dengan pemahaman yang benar. Bukan dengan pemahaman yang benar. Dan di sini pula uslub yang disebutkan dalam hadis ataupun dalam asarnya para salaf
tatkala mereka berhadapan dengan ahli bid'ah dan orang-orang kafir, uslubnya adalah tidak menampakkan kelembutan dan kelemahan. Apa rahasianya? Kalau seseorang berhadapan dengan ahli bid'ah, lalu dia nampakkan kelembutan dan kelemahan, maka ahli bid'ah memiliki harapan padanya. Apa harapannya? Nah, ini bisa nih. Kalau yang salafi kayak yang ini, kayaknya agak lunak nih. Ini bisa kita usahakan. Kalau yang itu salafinya keras tuh, nggak bisa lagi tuh. Nah, kalau ini ada kemungkinan kayak ini. Mulailah dia melancarkan tipu dayanya, makarnya, rencana-rencananya. Akhirnya apa? Akhirnya terbawa juga. Karena dia yang membuka jalan. Bagaimana dia membuka jalan bagi ahli bid'ah? Dengan bersikap lembut kepadanya. Maka sikap lembut kepada ahli bid'ah pada hakikatnya jalan masuk ahli bid'ah kepada ahli sunnah. Ini rahasia yang disebutkan oleh para ulama. Makanya asar-asar para salaf dipenuhi dengan apa? Sikap keras dan tegas terhadap ahli bid'ah. Tak akan kita temukan, lihatlah kalau betul dia manhaj salaf, silahkan dia buka kitab-kitab para salaf. Asar-asar para salaf, semuanya akan dia temukan bahwa mereka memiliki ungkapan yang keras dan tegas terhadap ahli bid'ah. Karena dengan cara itulah selamat mereka dan akidah mereka. Karena siapa yang mencoba berlunak-lunak dengan ahli bid'ah, maka dia akan terbawa. Dan para salaf selamat mereka dari tipu daya ahli bid'ah dengan cara dan uslub yang seperti ini. Namun kita hari ini tidak paham. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab asar para salaf tidak cocok lagi diterapkan hari ini. Karena akan membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Padahal para salaf selamat karena sikap yang seperti itu. Dan para khalaf menuju kehancuran karena menyelisih asarnya para salaf. Betapa banyak yang dulunya dia adalah sunnah, tatkala dia berlembut-lembut menyelisihi para salaf yang bersikap keras terhadap bid'ah, akhirnya apa? Tidak 1, 2, 3, hitung sajalah, lihat sajalah. Tidak usah di luar negeri, di Indonesia saja. Ketika dia telah mulai berlemah lembut dengan ahli bid'ah, maka tunggulah saatnya, hitunglah hari-harinya, dan hitunglah tahun-tahun yang dia lalui. Setelah itu akan kita lihat, dia akan sama telapak kakinya dengan mereka. Setidaknya dia akan mudah tersenyum dan mulai banyak kebersamaannya dengan mereka. Baik para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman setelah mengatakan fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaih. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Dalam tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, bahwa makna man anaba ilai, orang yang kembali kepadaku adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jalan siapa maksudnya? Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan perintah mengikuti jalan Nabi dan para sahabat datang setelah apa? Setelah larangan mengikuti perintah kedua orang tua untuk melakukan kesyirikan. Larangan mengikuti perintah kedua orang tua untuk melakukan kesyirikan. Setelah datang larangan, kemudian ada perintah, ikutilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Seolah-olah di sini Allah memberikan gambaran, isyarat kepada kita. Ada dua jalan. Yang pertama, datang kepada seseorang jalan kesesatan, yang dia diintimidasi, yang dia ditekan untuk mengikuti jalan kesesatan itu dan untuk meninggalkan jalan kebenaran, di mana diwakilkan dalam bentuk kedua orang tua yang memaksa dia melakukan kesyirikan. Nah, ini apa?
Ini adalah orang yang datang kepada seseorang, mengintimidasinya untuk meninggalkan kebenaran dan mengikuti jalan kebatilan. Namun Allah Ta'ala perintahkan, wattabi' sabila man anaba ilaih. Tetaplah mengikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Ini seseorang baru akan selamat tatkala datang ujian kepadanya berupa intimidasi untuk meninggalkan kebenaran. Bagaimana dia selamat? Yakni dengan sikap kokoh. Tetap dia mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dan meninggalkan jalan yang mengajak kepada kebatilan tadi, meskipun itu dari orang yang paling dicintai dan yang paling dekat seperti kedua orang tua. Tetap teguh di atas jalan kebenaran. Maka di sini yakni terdapat hikmah yang besar yakni mengikuti kebenaran, mengikuti jalan ahlul iman wal inabah. Maka itulah yang menjadi standar di dalam penilaian. Bukan mengikuti al-aqarib, karib kerabat atau orang-orang yang dekat. Karena ayat ini memberikan atau menjelaskan dua bentuk jalan. Pertama, mengikuti kedua orang tua atau mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Kalau mengikuti kedua orang tua menyuruh melakukan perbuatan syirik, maka Allah perintahkan fala tuti'huma. Dan yang Allah perintahkan adalah tetap mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat. Wattabi' sabila man anaba ilaih. Maka akhirnya Allah berikan karunia kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apa karunia yang Allah berikan? Termasuk di antara 10 sahabat yang dikhabarkan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi kabar gembira dengan surga. Dan karena kekokohannya di atas kebenaran dan mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita cukupkan demikian, semoga bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan bagian ketiganya di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, silakan jika ada di antara ikhwah yang akan memberikan pertanyaan, kita persilakan. Ya, silakan Pak. Yang benar itu yang bagaimana? Ya. Bersyukur yang benar itu bagaimana? Hakikat dari syukur dulu. Syukur tidak akan mungkin muncul kecuali dari hakikatnya. Apa itu syukur? Jadi seorang hamba di dalam setiap kenikmatan yang dia terima, maka yang dia lihat hakikatnya adalah sang pemberi nikmat itu. Maka seseorang yang mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tatkala ada orang yang mengantarkan nikmat kepadanya dari makhluk. Yang mengantarkan nikmat itu siapa? Makhluk. Maka Islam mengajarkan walaupun makhluk yang mengantarkan nikmat itu kepada kita, namun hendaklah kita ketahui hakikat yang memberi nikmat adalah Allah. Maka yang pertama yang layak untuk dipuji adalah Allah. Makanya kita katakan alhamdulillah, terima kasih Pak, kan gitu. Alhamdulillah adalah syukur kepada Allah, terima kasih Pak adalah syukur kepada makhluk. Anishkurli wali walidaik. Karena ada mungkin orang yang hanya terbatas pandangannya kepada makhluk. Dia tidak melihat Allah sang pemberi nikmat.
tapi dia melihat jasa makhluk yang luar biasa kepadanya. Maka siapa yang mengetahui hakikat syukur, dia akan melihat bahwa dalam setiap peran makhluk yang memberikan kebaikan kepada dirinya, maka semuanya itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah tidak menghendaki nikmat itu sampai kepadanya, maka tidak akan sampai kepadanya meskipun dengan perantaraan seorang raja sekalipun. Maka Allah lah sang pemberi nikmat. Maka ini yang pertama, hakikat syukur adalah menyadari bahwa dalam setiap nikmat Allah lah sang pemberinya, bukan makhluk. Namun syariat mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih kepada makhluk, namun setelah mengetahui dan memuji sang pemberi nikmat. Kemudian yang kedua, hakikat syukur. Setelah mengetahui Allah lah sang pemberi nikmat, maka tentu yang kedua adalah mempergunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Sebagaimana kaum Nabi Musa alaihissalam, termasuk Qarun, berkata kepada Qarun ketika itu, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Dalam surat Al-Qasas. Dan carilah wahai Qarun karunia Allah dalam apa yang Allah berikan kepada engkau. Itu carilah negeri akhirat dalam nikmat dunia yang Allah berikan kepada engkau. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah negeri akhirat, maksudnya carilah perbekalan negeri akhirat dalam nikmat dunia yang Allah berikan kepada engkau. Engkau telah diberikan kekayaan yang luar biasa, emas yang begitu banyak, bahkan yang gembok kunci-kunci gudang emasnya dipikul oleh 70 laki-laki yang kuat. Allah telah memberikan kepada Qarun nikmat yang banyak. Maka kaum Qarun berkata kepada Qarun, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Carilah negeri akhirat dalam nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Maknanya, apapun nikmat dunia yang Allah berikan kepada seseorang, maka tanda dia bersyukur, dia jadikan itu cara sarana untuk mendapatkan negeri akhirat. Tidak dia hanya sebatas itu saja, tapi dia jadikan wasilah sebagai cara untuk perbekalan di negeri akhirat. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Batasan tidak atau muamalah batasan Baik akidah maupun muamalah, batasannya adalah sejauh mana kita tidak terpengaruh olehnya. Sejauh mana kita tidak terpengaruh olehnya. Kalau para salaf yang kita katakan mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya dan yang paling berpegang teguh dengan kebenaran, tapi mereka menjauh sejauh-jauhnya dari ahli bid'ah, sebagaimana mereka menjauh dari ular, dari kalajengking, karena mereka khawatir dengan syubhat yang melemahkan kalbu mereka. Bahkan mereka menyumbat telinga mereka dari ucapan-ucapan ahli bid'ah, dan mereka menjauh untuk duduk-duduk dengan mereka. Siapa itu? Para salaf yang paling dalam ilmunya dan yang paling kokoh di atas kebenaran. Maka timbanglah kadar diri kita dengan para salaf. Siapa kita dibanding mereka? Tidak mungkin kita mengatakan kalau sahabat Ibnu Abbas mungkin itu pengaruhnya, kalau mau insya Allah tidak. Mungkin kita mengatakan seperti itu? Sangat tidak mungkin. Kalau Abdullah Ibnu Umar mungkin iya, tapi kalau mau insya Allah tidak.
Nah, mungkin kita katakan seperti itu. Maka kalau para salaf menjauh dari ahli bid'ah 1 meter, kita selayaknya berapa? 1 kilo. Karena apa? Karena jangan pernah merasa aman dengan ahli bid'ah. Sebagaimana nasihat dari Imam Abu Qilabah, seorang tokoh dan ulamanya tabi'in yang berguru dengan 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Abu Qilabah. Maka beliau mengatakan, saya tidak pernah merasa aman terhadap kalian. Itu dari ahli bid'ah. Karena jika ahli bid'ah tidak bisa memasukkan kalian ke dalam kebid'ahannya, maka minimal dia akan membuat kalian ragu dengan kebenaran yang ada pada kalian. Maka orang yang berdekatan dengan ahli bid'ah, keadaannya tidak lepas salah satu di antara dua. Yang pertama, akhirnya dia terbawa dengan kebid'ahan, atau yang kedua, dia meragukan kebenaran yang telah dia yakini sebelumnya. Dan kedua-duanya sama bahayanya. Sama bahayanya. Mengikuti kebid'ahan atau meragukan kebenaran yang ada pada diri kita. Bahkan sampai Imam Abdullah bin Mubarak berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al li sahibi bid'ah indi yadan. Ya Allah, jangan sampai ahli bid'ah memiliki jasa kepada saya. Jangan ahli bid'ah memiliki jasa kepada saya. Kenapa? Kalau ahli bid'ah memiliki jasa kepada ahli sunnah, apa yang akan terjadi? Segan mengatakan, menyalahkan dia karena dia berjasa. Segan karena dia berjasa. Masih ada? Ya, silakan. Bagaimana ya yang telah meninggal dunia? Ya. Bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Ya. Di dalam Islam, jangankan antara kita dengan kedua orang tua, Muslim dengan Muslim yang lainnya pada hakikatnya tidak terputus total hubungan antara mereka karena ada ikatan iman. Maka seorang Muslim kepada Muslim yang lainnya yang telah meninggal dunia, bermanfaat bagi Muslim yang lainnya doa Muslim yang hidup. Makanya ada doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk mukmin laki-laki perempuan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Lalu bagaimana lagi dengan kedua orang tua? Maka bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah dia meninggal, tentu saja yang paling pertama yang sangat jelas sekali, doanya seorang anak untuk kedua orang tuanya. Dan ketika anak mendoakan kedua orang tuanya, mungkin ini tidak bisa kita gambarkan bagaimana derajat kebutuhan orang tua kepada doa seorang anak. Mungkin kita tahu kebutuhan orang yang kelaparan terhadap nasi, kebutuhan orang yang haus terhadap air. Maka kebutuhan orang tua terhadap doa anaknya yang masih hidup melebihi itu sebuah. Kalau kita mengetahuinya, mungkin kita mengatakan, saya sangat mencintai orang tua saya.
Kalaulah dia hidup hari ini, apa yang dia inginkan akan saya belikan. Dia ingin itu saya belikan, dia ingin ini saya belikan. Kan begitu seperti itu. Dan sekarang dia membutuhkan, walaupun dia tidak hidup, walaupun dia tidak di sisi kita. Adakah kita berikan apa yang dia inginkan? Kita hanya berbicara, kalau dia masih hidup, saya akan berikan apa yang dia inginkan. Sekarang berilah apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Doa. Makanya pernah kita katakan, mungkin walaupun tidak ditanyakan dalilnya, tapi secara tuntutan syariat dan besarnya hak orang tua, mungkin cukup dikatakan sebuah kedurhakaan bahwa seorang anak melewati hari-harinya tanpa ada di hari itu doa untuk kedua orang tuanya. Bahkan itu tidak memiliki waktu yang, tidak membutuhkan waktu yang banyak dan tidak butuh modal yang banyak. Hanya niat, keikhlasan, ketulusan, dan kesadaran bahwa orang tua membutuhkan ini. Mungkin dia bisa mengatakan hanya beberapa detik dalam sujudnya, Rabbighfirli wali walidayya. Cukup. Kalau dia mencukupkan di situ. Atau dia tambahkan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dia tambahkan walil mu'minin wal mu'minat. Tapi tentu yang paling berhak dahulu adalah kedua orang tuanya. Maka waktu-waktu yang kita lewati sesungguhnya sangat banyak kesempatan untuk itu. Kemudian yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tua. Dan ini dalil yang khusus, hanya kebolehannya untuk siapa? Anak kepada orang tua. Bukan kaum muslimin yang lain kepada kaum muslimin yang lainnya. Karena sedekah dari anak, ini telah datang dalil yang khusus yang menunjukkan bahwa sedekah dari anak untuk orang tua sampai. Adapun untuk kaum muslimin yang lainnya, maka cukup dengan doa saja. Dan secara umum, seluruh bentuk amal soleh, ketaatan yang dilakukan oleh seorang anak di dunia ini, maka dia akan membawa dampak baik kepada kedua orang tuanya di alam kubur, di alam barzakh. Yakni mereka mendapatkan pahala, kenikmatan, keberkahan disebabkan ketaatan yang dilakukan oleh anaknya di dunia. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.